Halo, assalamualaikum semuanya. Bertemu lagi dengan aku Anissa Febrinel Henry, founder of Bisnisa Group, distributor utama SR12 Tangerang Selatan. Nah, hari ini aku kedatangan tamu, teman sesama distributor SR12. Namanya Kak Cica. Ayo kita kenalan sama Kak Cica. Halo Kak Cica. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Channel YouTube yang patut di like, subscribe, dan juga share ya teman-teman. Terima kasih. Jadi kita hari ini akan kenalan lebih lanjut dengan Kak Cica ini. Teman-teman, Kak Cica adalah salah satu distributor SR12 terbaik. Masya Allah. Masih banyak juga yang terbaik lainnya ya. Jadi aku mau belajar banyak sama Kak Cica. Nah, teman-teman pastinya juga penasaran sama Kak Cica gitu kan. Aku kenalan dulu nih. Kita kasih waktu dulu Kak Cica untuk perkenalan diri. Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum semuanya. Salam kenal, saya Cica K. Saya salah satu distributor utama SR12 di Tangerang Selatan. Saya adalah istri dari motivator kocak nomor 1 Indonesia, namanya Coach Robi Habibi. Masya Allah. Guru aku juga itu. Ya, kakak kelas. Saya memiliki 3 orang putri, alhamdulillah. Dan saya bertempat tinggal di Pamulang, Tangerang Selatan. Akhirnya wasilah bisnis SR12 kita jadi kenalan ya. Iya, alhamdulillah. Kita jadi punya saudara baru. Punya saudara banyak. Aku merasa bersyukur banget bisa kenal sama Kak Cica. Sama saya juga. Alhamdulillah. Kita mulai ya pertanyaan untuk Kak Cica. Aku itu penasaran kapan Kak Cica join SR12? Bagaimana ceritanya? Oke, berarti topik kita hari ini adalah bagaimana belajar atau sharing tentang bisnis SR12 ya. Iya. Lebih rincinya. Oke. Baik teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan, terutama kepada Uni Ican yang luar biasa, host kita yang terbaik. Masya Allah. Jadi baik, dulu saya join SR12 ini awal mulanya dari pakai produk. Itu sekitar Januari 2018 saya pakai produk, saya beli kepada salah satu mitra SR12, itu namanya Kak Titi Nurhayati. Saya belanja reseller. Setelah asal muasal kenapa saya mau belanja nih reseller ini, itu karena muka saya tuh udah mulai kusam, nggak terawat gitu. Terus suami saya tuh sering tuh kasih kode suruh saya ke salon, duitnya buat ke salon gitu ya. Terus duitnya diapain coba? Apa? Duitnya disedekahin, dikasih keluarga, terus beli kepentingan anak dan sebagainya. Jadi saya tuh basically-nya itu orang yang nggak betah pegang duit ya. Jadi kalau ada duit dari suami tuh selalu pengen saya habiskan untuk sesuatu yang menurut saya baik gitu. Nah, jadi menurut saya ke salon itu nanti dulu lah. Gitu. Lebih mementingkan orang lain ya dibanding sendiri ya. Terus qadarulahnya ketemulah nih SR12. Saya minta izin kemudian sama suami karena suami sering suruh saya ke salon. Yang gimana kalau aku beli paket perawatan wajah aja, nggak perlu ke salon gitu. Ya udah terserah kamu gitu. Belanjalah saya saat itu senilai 700.000 jadi reseller lah ya, tapi pakai sendiri. Saya pakai kurang lebih 4 sampai 5 bulan. Dari Januari sampai April itu saya udah mulai kelihatan itu 4 bulan ya. Terus bulan Mei itu suami saya komen gitu. Tadinya muka saya tuh kayak kusam gitu, nggak cerah gitu kan, terus ada fleknya. Yang kamu sekarang cantikan loh. Cie. Itu pakai apa? Nah, jadi pakai produk SR12 semuanya. Terus saya juga pakai deodoran karena jujurly ya, saya tuh pemakan segala gitu. Jadi saya tuh agak punya bau badan dan saya tuh pakai merek lama lah gitu ya. Teman-teman udah pasti tahu gitu. Tapi saya tuh punya kendala jadinya menghitam gitu. Alhamdulillah saya pakai deo spray itu yang saat itu belum Bepom teman-teman. Saya pakai deo spray itu dan saya puas banget. Kenapa? Karena saya tuh bener-bener nggak bau badan sama sekali gitu. Terus efeknya itu Katy itu jadi cerah. Iya. Jadi bersyukur banget, dan di situ saya kayak dapet hidayah setelah 5 bulan saya pakai. Dapet hidayahnya gini, kok aku nggak jualin aja ya buat bantu orang lain. Gitu. Waktu itu belum join. Udah join tapi reseller pakai produk. Buat pakai sendiri ya. Gitu. Jadi kan ibu-ibu kan maklum ya, pengen belanja itu harusnya ada yang diskon gitu kan. Jadi saya reseller itu untuk pakai sendiri. Nah, setelah saya kayak dapat hidayah gitu nih, saya ngerasanya oh ya nih, bismillah nih, saya pengen mulai jualin SR12.
Berarti pertengahan Iya. 2018. Itu sekitar Mei 2018. Oh iya. Nah, saat itu saya izin dong sama suami. Kata suami, kamu yakin mau bisnis gitu? Bisnis itu capek loh, sibuk gitu. Terus jualan itu nggak gampang, nanti kamu baper. Gitu kan. Terus anak kamu siapa yang ngurus gitu. Banyak yang lainnya yang suami itu sebenarnya malah demotivasi gitu, Iya. bukan malah dimotivasi tapi malah demotivasi gitu kan. Jadi tujuannya apa? Biar saya tuh mikir, yakin nggak nih dengan niat kamu. Tapi saya akhirnya dari perkataan suami itu saya merenung, oh ya juga ya, oh ya dah baik. Tapi yang saya paling ingat adalah dulu komitmen saya kan dari Bengkulu ya, Uni. Iya. Saya itu aslinya Bengkulu, teman-teman. Besarnya sih di Bengkulu ya. Kota kelahiran saya itu salah satu dusun di daerah Lubuk Linggau. Jadi ketika umur 10 tahun saya merantau bersama orang tua di Bengkulu dan besarlah saya di Bengkulu. Jadi Bengkulu tuh udah seperti rumah lah gitu ya. Oh, jadi merantau ke kota Bengkulu. Kota Bengkulu Oh, oke, saat oke. saya umur 10 tahun. Mm-mm. Setelah itu di Bengkulu itu ketika menikah dengan suami saya nih orang Betawi, Coach Robi Habibie ini asli Jakarta gitu ya. Mm-mm. Ketika saya pertama kali menginjakkan kaki ke Jakarta, saya bilang gini. Saat itu saya menangis sedih ya. Ya Allah, aku akan merantau gitu ya. Aku akan meninggalkan Pertama kali ya. ya meninggalkan kota Bengkulu gitu karena aku harus ikut suamiku kan. Gitu. Mm. Tapi saat itu yang terbesit di hati adalah aku ngomong nih sendiri dalam hati aku sama Bengkulu gitu. Mm. Bismillah, lihat aja suatu hari nanti aku akan mengharumkan Bengkulu. Masya Allah. Di situ aku yang teringat kembali kenangan yang sekian tahun gitu ya, sekitar 5 tahun ya waktu itu ya, 5 tahun aku menikah, teringat kembali niat aku untuk membesarkan Bengkulu gitu. Dan aku itu sarjana, dan ketika menikah itu aku nggak ngapa-ngapain karena Guru ya? aku dulu ya sarjana biologi, jadi aku tuh teman-teman guru biologi. Guru biologi. Ternyata ngajar itu saat aku gadis aja gitu, Mm-mm. ngajar di salah satu pesantren di kota Bengkulu. Mm-mm. Nah setelah itu saya nggak ngajar lagi, saya fokus dengan anak-anak. Dan ketika saya dalam masa perenungan ingin menjalankan SR12 itu saya teringat flashback itu saya mau ngapain, saya pengen sukses, saya pengen bantu orang tua saya, dan saya berkomitmen bahwa gini, meskipun saya di rumah, saya pengen sekali orang tua saya itu nggak kerja lagi. Jadi motivasi saya jujur yang pertama itu teman-teman, selain untuk menolong orang lain melalui produk SR12 ini, saya pengen sekali memberikan uang yang lebih dari cukup untuk orang tua saya. Karena orang tua saya itu kalau cerita kisah lalu nih kayaknya sedih banget nih. Jadi saya itu dari kelas 5 SD itu saya bantuin ibu saya itu dagang ya. Saya mesti keluar jam 3 pagi itu untuk bawa dagangan, itu jalan sekitar 2 km dari rumah kita, rumah kontrakan kita ke pasar gitu. Dan saya itu ketika masuk siang SMP, saya itu ikut orang tua saya jualan di pasar pagi. Saya ikut jualan dagang bawang, dagang bawang, bawangan, dagang bakwan, gorengan gitu ya. Terus juga bikin kopi. Jadi saya tuh kelas 1 SMP saya udah jago ngadon kopi gitu ya. Udah bantu orang tua. Udah bantu orang tua. Jadi dari situ saya itu terbayang terus gitu ya. Orang tua saya itu saya pengen banggain orang tua saya. Kuatnya niat saya itu membuat saya melupakan hal-hal apa nih yang harus saya hadapi di bisnis ini nanti. Akhirnya ketika itu saya bicara serius sama suami saya gini. Kan awalnya saya didemotivasikan sama suami. Saya bilang, yang minta tolong izinkan saya bisnis SR12. Bismillah, saya mau bantu orang tua, mau bantu keluarga, mau bantu saudara, sama mau bantu orang lain melalui wasilah produk ini. Terus suami saya senyum dengan saat itu dia entengnya bilang boleh gitu. Kenapa? Karena kamu sudah menemukan tujuan untuk kamu berbisnis. Tadinya ketika saya bilang untuk membantu mencari uang, maka dia akan melarang. Karena suami saya bilang gini, mencari nafkah itu adalah tugas suami, bukan istri. Jadi ketika saya belum menemukan niat utama saya kenapa saya harus dagang, suami saya belum mengizinkan. Tapi ketika saya sudah mengutarakan niat saya, tujuan saya untuk berbisnis SR12, suami saya
dukung, bahkan saat itu kita langsung datang ke rumah salah satu distributor, ke leader kita itu untuk join di level yang paling tinggi, yaitu agen. Jadi hari itu suami saya langsung sambut niat saya gitu ya. Ya udah, kalau Bunda siap belajar, siap berbisnis, Abi dukung, Abi support, sekarang kita belanja produk. Berarti dimodalin juga? Dimodalin sama suami saat itu 6 juta, karena agen saat itu sekitar 6 gitu-gitu. juta dan dapat produk sekitar 11 juta. Saat belanja produk itu Uni, saya bingung gitu kan. Akhirnya mau list apa nih Mbak Cica, kata adminnya distributor kan. Nggak tahu produknya, nggak ngerti. Apa aja deh Mbak gitu. Semua aja diratain Mbak gitu. Sama karena saking gimana ya, karena saya tuh dunia baru, masih gede niat gitu. Belum punya strategi bisnis. Jadi kalau teman-teman nanya strategi bisnis, oh dulu awal mula saya gabung itu saya nggak punya strategi sama sekali. Jadi ketika itu saya iklan, itu yang laku itu bukan barang yang ada di rumah, tapi barang yang saya stok sedikit. Akhirnya saya mesti belanja lagi, stok produk saya belanja lagi, ada untung saya belanja lagi, ada untung saya belanja lagi. Itu bulan pertama saya gabung sebagai agen, itu omset 17 juta. Wah, Masya Allah. Bulan kedua 30 juta, bulan ketiga 60 juta, bulan keempat 112 juta, bulan kelima 178 juta, bulan keenam kalau saya nggak salah 198 juta. Masya Allah, naik terus guys. Jadi dalam waktu 6 bulan, bulan ke-7 saya di 1 Januari 2019 saya resmi naik sebagai distributor utama. Dan saat itu saya dapat trip gratis ke Malang. Wah, Februari, ya. Itu gara-gara apa itu? Karena omset apa gimana? Ya, omset tinggi, jadi saya dapat trip gratis dari leader saya untuk pergi ke Malang. Jadi saat itu saya ajak mertua saya juga. Karena gini teman-teman, mertua saya, ibu mertua saya, karena saya tinggal di rumah ibu mertua saya, itu sangat berjasa sekali. Karena ketika saya dalam posisi agen itu, yang membantu keseharian itu adalah ibu mertua saya, karena suami saya juga ada kerjaan yang lain seperti misi pembicara, jadi motivasi, suka keluar kota ya, jadi motivator, jadi pembicara gitu, sering keluar kota, juga punya bisnis warkop gitu. Jadi saya tuh masih di backup sama mama mertua kayak gitu. Dan menariknya ketika 3 bulan saya bergabung sebagai agen, di omset yang sekitar 60 juta, itu saya disuruh pulang kampung sama suami saya. Loh, kenapa? Suruh pulang kampung, dan itu yang bikin saya terharu. Kamu pulang kampung aja, yang kamu minta doa dulu sama orang tua. Oh, kirain pulang selamanya. Jadi suami saya suruh saya pulang kampung untuk minta ridho dan restu dari orang tua saya. Jadi orang tua saya sudah pindah, tidak lagi di kota Bengkulu, tapi di kota kelahiran kami, di Muara Nilau, di kampungnya Lubuk Linggau gitu. Jadi saya pulang ke sana, saya minta doa, restu orang tua. Alhamdulillah, makanya tadi yang saya bilang kok omset naik 2 kali lipat, naik 100% gitu ya, karena itu adalah ridho dari suami, ridho dari orang tua, doa dari keluarga. Jadi ketika teman-teman ingin memulai bisnis, yang pertama yang harus teman-teman catat adalah niat dulu nih. Niat kita tuh harus lurus, jangan sampai niat kita tuh bengkok, jangan sampai niat kita tuh pengen kaya di awal gitu, itu salah gitu. Tapi niat kita harus benar-benar murni. Murni ini untuk apa? Bukan untuk uang, bukan, karena uang itu adalah bonus. Ya. Kekayaan itu adalah bonus. Tapi niat kita yang pertama adalah ingin apa? Ingin menolong orang lain kah? Ingin bersedekah kah? Ingin memakmurkan agama Allah kah? Dan lain sebagainya. Jadi niat kita dulu yang harus kita bold nih apa? Karena itulah yang akan menjadi maps untuk kita mencapai tujuan kita. Saya sering bilang kata-kata ini berulang kali. Niatmu adalah Google Maps-mu menuju tujuan impianmu. Jadi ketika niatmu nggak benar, niatmu nggak tulus, niatmu salah, maka kamu akan sampai pada tujuan yang salah gitu. Jadi ketika itu saya luruskan lagi niat saya minta restu keluarga, minta restu orang tua. Disitulah saya melihat bahwa saya tidak perlu berbekal dengan kecakapan bisnis seperti orang-orang mungkin ya Uni ya. Orang kan berbekal jago marketing, ini marketing itu. Ini benar-benar dari ibu rumah tangga ya? Karena saya cuma ibu rumah tangga. Saya tuh nggak pernah jualan. Memang orang tua saya pedagang, tapi maksud saya SR12 ini adalah pengalaman pertama
saya. Itu berbisnis. Ya, beda dengan dagang ya. Karena sebelumnya suami saya itu memang pebisnis juga, gitu, bisnis warkop, warung kopi gitu, sama pebisnis MLM. Cuman saya nggak pernah tertarik gitu, karena itu tidak muncul dari hati saya. Gitu. Jadi suami saya. Jadi nggak ikut join di rumah aja, mendukung aja ya. Betul, mendukung aja. Jadi dari situ ini saya berpikir bahwa saya sering kasih note ini ke tim-tim saya. Ketika kamu ingin mulai bisnis, kamu harus punya niat yang benar. Lalu kemudian kamu harus minta restu pasangan kamu, keluarga kamu, terutama orang tua kamu, dan juga anak-anak kamu. Jangan sampai kita ini berbisnis ini dengan bermodalkan akal pikiran kita saja, bermodalkan dengan kita sangat percaya diri dengan potensi kita, maka kita akan bertemu dengan batu sandungan yang sangat banyak. Contoh misalkan kita akan terbelit mungkin dengan kesalahan, dengan penipuan dan lain sebagainya. Jadi ketika teman-teman ingin menjalankan bisnis dengan berkah, maka kita harus mengikuti rambu-rambu yang ada pada agama kita. Jangan sampai karena kita bisnis kita lupa diri, menjadi seorang istri jadi melawan dengan suami, jadi songong ya, si anak, ya, songong, punya duit lebih sedikit dari suami ya, beli apa-apa tanpa izin suami, gitu ya, apa-apa maunya yang branded, apa-apa maunya yang bagus, gitu ya. Jadi kita seakan-akan berbisnis ini atau untuk kita mengembangkan bisnis kita ini adalah untuk tentang diri kita saja, gitu. Tapi ketika kita punya yang lebih luas daripada itu, percayalah, jangankan Allah berikan 10, 100, bahkan bermiliar-miliar, lebih dari itu pun Allah bisa kasih. Masya Allah. Jadi memang teman-teman terbukti ya yang dikatakan sama Kak Cica itu untuk apa? Membina banyak orang supaya juga membantu wanita-wanita lain berdaya gitu, bebas secara finansial. Karena Kak Cica ini mitranya banyak banget guys. Jadi Kak Cica ini banyak melahirkan DU di Bengkulu. Jadi kan sesuai dengan janji awal akan membanggakan kota Bengkulu. Bahkan rata-rata itu DU Bengkulu tuh udah pada sukses-sukses sampai banyak. Ada kurang lebih 13 distributor kita, CK SWOT di Bengkulu. Itu baru distributor, belum lagi mitra reseller sampai ke bawah. Berapa masih itu? Masih banyak agen-agen kita di Bengkulu, masih banyak, bahkan ada calon distributor lagi. Masya-Allah. Berapa mitra Kak Cica CK SWOT? Jadi CK SWOT itu adalah nama tim kita. 12. Jadi CK SWOT itu sendiri awal mulanya terbentuk ya karena dulu kan kita ingin membuat nama tim gitu ya. Nah, jadi saya diskusi sama suami gitu. Bih, ini buat nama tim bagusnya apa ya gitu. Nama kamu aja katanya. Cica Tim katanya gitu kan. Cica Tim bagus nggak ya? Kalau singkatan gimana CK? Oh ya boleh CK Tim aja gitu. Awalnya CK Tim gitu kan. CK itu apa? Cica K kan. Oh iya, nama orang tua ya? Iya, Cica Kuswoyo Edison. Oh iya, Kuswoyo. Jadi Cica CK Tim aja gitu kan kata suami kan. Tapi lama-lama suami itu kayak dapet insight gitu. Oh yang nggak usah Cica Tim yang katanya, nggak usah CK Tim, CK SWOT katanya. SWOT apa nih? Kayak suami itu dapat ide dari mana gitu. CK itu cepet kaya katanya. SWOT itu artinya pedang. Jadi kita ini ingin cepat kaya dengan menjadikan pedang untuk menebas kemiskinan. Karena aku baru tahu loh. Ya, terinspirasi SWOT itu artinya pedang. Terinspirasi dengan perkataan Sayyidina Ali. Kalau saja kemiskinan itu adalah berbentuk orang, maka akan kutebas batang lehernya. Jadi Sayyidina Ali saja itu ingin menebas kemiskinan. Nah, jadi kita dengan bisnis kita ini kita ingin menebas kemiskinan yang ada di mana-mana dan kita ingin membantu para ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga atau siapapun yang ingin berjuang di SR12 ini untuk menebas kemiskinan mereka masing-masing. Maka keluarlah namanya adalah CK SWOT, yaitu cepat kaya SWOT. Jadi cepat kaya ini pun kita spesifikin lagi kenapa kita senang membina orang. Kita semangat untuk membina orang yang ada tim-tim kita di CK SWOT ini karena kita tidak ingin mereka hanya kaya secara materi atau keuangan finansial, tapi kita ingin mereka juga kaya secara hati mereka.
luas secara hati mereka, kaya secara mindset mereka, dan kaya secara sikap dan perbuatan mereka. Karena kita banyak ajarkan di CK SWOT itu bagaimana distributor kita atau mitra-mitra kita setiap hari kita bina agar mereka itu kembali ke tujuan awal mereka berbisnis. Bahkan kita tidak memandang sara di bisnis ini, karena kami pun punya tim yang beragama lain seperti Kristen, seperti Buddha. Kami pun punya ada saudara Ko Syahril namanya itu di Makassar. Beliau seorang Buddhis gitu. Jadi kami semua itu anggap merangkul, dan kami tidak membeda-bedakan oh ini muslim, ini bukan muslim. Semua adalah saudara kita, dan kita sama-sama punya tujuan di CK SWOT ini, yaitu sama-sama ingin memakmurkan banyak rumah-rumah di Indonesia. Jadi kenapa saya senang sekali membuat video atau VT yang bersuarakan membantu orang ya, karena saya sendiri itu pun sedang menjelaskan dan meluruskan diri saya bahwa kamu jangan sampai belok. Kamu harus selalu berada pada on the track, tujuan kamu apa di bisnis ini. Jangan sampai saya sendiri lupa dengan tujuan saya awal ingin menolong orang, tapi karena sudah banyak tim jadi saya ingin mengkayakan diri saya sendiri. Jadi saya pun harus mendidik diri saya sendiri untuk tetap istiqomah di jalan yang kita jalan saat ini. Jadi karena gini loh teman-teman, banyak DU-DU tapi timnya Kak Cica ini yang paling cepat berkembang. Masya Allah. Ya. Nah, apa sih yang Kak Cica kasih tahu ke mereka? Jadi sehingga dia berkembang juga Masya gitu. Allah, alhamdulillah kita punya tim ini setiap tahun itu alhamdulillah hampir bertumbuh itu 70-80%. Masya Allah. Kita melakukan pembinaan tidak hanya pembinaan secara bisnis, tapi kita juga pembinaan secara mindset. Karena membina orang itu tidak cukup dengan semangat, tidak cukup dengan ayo kamu harus ngomset hari ini, nggak bisa. Justru yang kita bina itu adalah bagaimana tim kita itu harus kita kontrol. Kamu udah sedekah belum? Kamu udah perhatian belum sama keluarga? Sampai kamu, ke hal begitu ya? Yes. Jadi karena tujuan kita cepat kaya tadi adalah kaya secara hati, kaya secara mindset, kaya secara sikap. Jadi dia harus kaya dengan dirinya sendiri, dia harus berbagi pada keluarganya, dia harus mengasihi keluarganya, saudara-saudaranya, dan dia harus membantu menjadi pelita dalam rumah-rumah mereka. Jadi yang kami lakukan apa ya, sekedar sharing ilmu aja yang bisa kami lakukan ya Uni ya. Jadi kita tidak juga mengklaim bahwa kita punya pembinaan yang hebat, oh enggak gitu kan. Semua orang pasti hebat dalam membina tim-timnya masing-masing. Tapi yang kami lakukan adalah kami sharing untuk membantu meningkatkan sikap mereka agar lebih baik, mindset mereka agar lebih berkembang, serta hati mereka agar lebih luas. Karena kita tidak bisa berbicara uang ini ketika kita hanya berbicara uang dan ketika uang itu jatuh kepada tangan yang salah, maka uang ini pun akan berbahaya ya. Untuk apa kita mengajarkan orang berbisnis ayo kaya tapi nanti setelah kaya mereka mau apa? Iya, diapakan uangnya? Jangan-jangan hanya untuk foya-foya, hanya untuk hedon dan lain sebagainya gitu. Jadi kita harus sama-sama meluruskan, diarahkan juga ya. Ketika kamu punya uang kamu harus ngapain, ketika kamu punya profit sekian kamu harus ngapain, ketika kamu sudah punya profit, bahkan nih saya sangat terharu, Masya Allah tabarakallah, itu ada beberapa orang distributor kami penghasilan mereka sudah 100 juta setiap. Masya Allah. Yang di Bengkulu itu? Apa yang di mana? Enggak, saya nggak sebutkan kotanya. Nanti ketahuan orangnya di mana ya. Tapi ada beberapa orang distributor CK sudah punya penghasilan alhamdulillah 100 juta setiap bulan. Bahkan lebih dari 100 juta. Kok bisa gitu ya? Padahal mereka adalah ibu-ibu rumah tangga yang tahu dulu, kita juga sama-sama tahu, sama-sama berjuang. Jadi ibu rumah tangga juga bisa ya Kak Cica di SR12 ini untuk berkembang. Nah, di sini kita di CK ini kita tidak hanya membesarkan ibu rumah tangga ya. Sorry ini ya, saya potong. Karena misi kita adalah menyatukan antara suami dan istri. Kita sebut mereka ini adalah couple planner. Jadi bukan istrinya yang hebat atau suaminya yang hebat, tidak, tapi karena dua-duanya yang hebat bersatu bekerja sama maka jadilah kita kesuksesan gitu. Jadi kita tidak pandang oh istrinya yang hebat nih, padahal suaminya cuman ini loh. Gitu. Tapi ada pengalaman saya yang sangat saya
haru gitu ya. Itu salah satu distributor saya di Bengkulu, namanya Elsa Wijayanti. Dan ini sering saya bawa cerita kemana-mana ya. Itu suaminya itu adalah seorang pelaut. Jadi dulu dia LDRan sama suaminya itu 6 bulan sekali, 4 bulan sekali baru bertemu. Qadarullah, Masya Allah Tabarakallah, lewat wasilah SR12 ini suaminya resign dari laut dan mereka bersatu kembali dalam rumah tangga, sama-sama sekarang menjalankan bisnis SR12. Jadi malah tiap hari ketemu sekarang ya. Karena ketika melaut itu gajinya ya lebih besar di SR12, mendingan resign gitu. Iya. Udahlah bersatu, gajinya nambah, penghasilannya nambah gitu ya. Justru sekarang kita senang melihat mereka punya mobil baru, punya kendaraan baru, bahkan alhamdulillah pencapaian-pencapaian yang lain yang membuat kita itu sangat terharu bahwa inilah sebetulnya pelita kecil yang kita ingin tebarkan gitu, membantu atau menolong orang lain. Jangan sampai kita berbisnis ini untuk mengkayakan diri kita sendiri atau hanya memikirkan diri kita sendiri. Kenapa kami sungguh semangat ya Uni ya membina tim-tim kami, karena buat kami itulah sejatinya kebaikan. Mungkin kalau orang bilang, oh penghasilan Kak Cica sudah banyak nih, ngapain lagi membina tim gitu ya. Justru saya merasa bersalah ketika saya tidak membina tim saya, Betul-betul. tidak memandu tim saya gitu. Beda lagi kalau mereka nggak mau dipandu. Tapi udah ditawarin wajib. Ya, kita sudah membina tapi mereka tidak mau terima, itu kan persoal hidayah saja. Tapi dari Kak Cicanya selalu ada agenda gitu ya. Selalu ada agenda. Emang wajib dari Kak Cica. Kita ada agenda WhatsApp, ada agenda kulwa juga, ada agenda Zoom, kadang-kadang ada juga agenda offline. Jadi kalau untuk di daerah-daerah itu kita agendakan 3 kali setahun kita keluar kota untuk membina distributor kita atau mitra-mitra kita di daerah-daerah. Yang aku lihat itu Kak Cica ke Bengkulu, terus distributornya rame di situ. Itu biaya dari Kak Cica semuanya. Oh, kantong pribadi. Itu bukti ini ya. Jadi kita pengorbanan leader. Semangat untuk membangunkan mindset orang itu tidak hanya sekedar kasih semangat nggak bisa. Kita harus samperin mereka, harus bicara dari hati ke hati. Kita namakan itu sebagai roadshow distributor. Kemarin belum lama juga bulan Oktober kita ke Makassar. Oh iya ya, kita ke Makassar. roadshow juga di Makassar, dan agenda terdekat kita mungkin beberapa bulan kemudian akan ke Riau dan juga ke Papua mungkin. Wah, Masya Allah. Nah, aku penasaran nih, mitra Cekas World ini tersebar ke daerah mana aja? Oke, yang pertama kita dulu karena saya nggak bisa jualan awalnya ya, dan saya nggak punya temen nih di Jabodetabek sini gitu ya, kecuali teman suami doang. Akhirnya saya kata suami, kamu jualan lah kemana yang kamu bisa. Akhirnya saya jualan hanya di Facebook, dan alhamdulillah di Facebook itu banyak teman saya, mulai dari SD, SMP, kuliah, sampai ada organisasi juga, terus juga ada teman ngaji juga, terus ada teman pesantren juga gitu kan. Oh ya, sebelumnya saya bukan santri, saya nggak pernah nyantren, tapi saya pernah mengajar di salah satu pesantren gitu. Jadi yang di Bengkulu? Bahkan santri saya dulu yang saat saya mengajar, mereka masih sekolah di sana, sekarang sudah 2 orang jadi distributor. Wow, Masya Allah. Dari pesantrennya. Wah, salah satu muridnya Kak Cica dulu? Ya, salah satu. Tapi saya kan ngajarnya MTS, mereka sudah alia dulu. Tapi di sekolah itu ya? Sekolah yang sama. Jadi semuanya berpeluang kenalan, siapa aja kenalan ya? Terus ada yang di Papua aku lihat, itu gimana? Cara selain di Bengkulu, kita juga ada banyak di Jabodetabek nih, sekitar ada 7 atau 8 distributor. Oh iya. Di Makassar ada kurang lebih 2 distributor, tapi udah mau OTW 3 lagi distributor gitu. Jadi hampir 5 distributor di Makassar. Di Papua kita ada 1 distributor langsung, ada juga yang akan telur distributor di Wamena gitu. Terus juga di Pekanbaru juga lagi berjuang juga mengambil tiket distributor. Itu dari Kak Cica langsung? Ya. Anak inti. Yang di Papua ini dapatnya dari mana? Dari TikTok. Wah, TikTok ya? Awalnya berarti nggak kenal sama sekali? Nggak kenal. Jadi kalau orang-orang main TikTok itu untuk hiburan, untuk senang-senang, joget-joget ya. Kalau saya enggak. Saya itu orangnya
visioner ya. Kalau saya main ini mau ngapain kayak gitu, mau buat sekedar hiburan gitu kan. Tapi saya niatkan itu untuk mencari distributor baru di TikTok itu. Qadarullah alhamdulillah sama Bunda Ita Pramesti ini, beliau seorang ibu bayangkari ya, suaminya anggota polisi. Nah itu beliau bertemu di TikTok, tertarik dengan TikTok saya, kontak, kita teleponan. Alhamdulillah beberapa hari kemudian join agen 40 juta ya belanjanya, dan 4 bulan kemudian dia jadi distributor. Masya Allah. Jadi udah yakin ya sama bisnis SR12 ini? Mitra-mitra kita, agen-agen kita ada yang di Jawa Timur, ada yang di Jawa, ada yang di Aceh, juga ada yang di Medan, juga ada yang di Makassar juga ada. Reseller kita ada di Balikpapan, ada di daerah-daerah yang terpencil lainnya ya. Alhamdulillah dari 25 distributor CK SWOT itu kurang lebih mitra-mitra kita ada sekitar 2000-an lebih ya. Oh, Masya Allah, banyak banget. Kalau kopdar semua itu nggak muat ya di hotel. Jadi kita kembali lagi ke CK SWOT ini, kita ingin sekali mengajak orang itu untuk kaya secara finansial, secara hati, secara mindset, juga secara sikapnya. Jadi sekali lagi saya tekankan, tujuan berbisnis itu bukan untuk kita kaya, tapi sebenarnya kita untuk banyak berbagi kepada orang lain. Karena berbagi itu adalah kekayaan sejati. Masya Allah. Jadi emang ya teman-teman, kalau kita merasa bermanfaat, bisa bermanfaat buat orang lain tuh ada kebahagiaan tersendiri. Masya Allah. Nah, aku lihat banget nih dari Kak Cica ini tuh kayak merakyat. Datang home sharing ya, berkunjung dari satu rumah ke rumah lain gitu. Nah, ini kekuatan Kak Cica lagi tuh pinter banget ngonten teman-teman. Masya Allah. Puitis. Kak Cica kan penulis ya? Ya. Dulu saya pernah nulis buku ya. Itu novel atau apa ya? Fiksi ya, novel. Jadi dulu itu teman-teman, ini agak cerita agak mengharu biru ya. Gak apa-apa ya saya ceritakan di sini. Gak apa-apa. Jadi dulu ketika saya usia kelas 5 SD itu saya belum bisa baca teman-teman. Belum bisa baca dengan jelas, dengan apa ya, dengan lancar gitu. Saya masih terbata-bata membaca buku. Di luar kebiasaan yang lain ya? Saya tidak naik kelas ketika kelas 5 SD itu. Jadi saya tinggal kelas. Jadi saya itu seangkatan yang di bawah saya gitu. Iya. Saya tinggal kelas, saya SMP itu saya seperti menemukan harapan baru. Karena saya itu masuk ke SMP yang salah satu katanya SMP pembuangan. Di sana itu adalah kumpulan anak-anak yang namanya kecil kayak gitu. Tapi di sana saya bertemu dengan salah satu guru bahasa Indonesia. Dia masih gadis, masih honorer, tapi dia luar biasa memotivasi dan dia pembuka cahaya lilin pertama dalam hidup saya. Guru yang sangat menginspirasi. Dalam seumur saya sekolah, belum ada guru yang mengatakan saya ini pintar. Belum ada guru yang mengatakan saya ini cerdas. Tapi ketika saya kelas 1 SMP, saya kan masuk siang ya, pagi jam 3 pagi sampai pagi hari saya membantu ibu saya di pasar jualan. Siang itu saya masuk sekolah. Jadi saya itu gelap-gelap kadang gitu ya. Di lantai atas itu ada pohon. Jadi saya suka duduk di depan karena di belakang itu nggak kelihatan. Saya khusyuk mendengarkan guru saya. Akhirnya kita disuruh nulis puisi ya. Saya tulislah puisi. Dengan kesyahduan sore itu saya nulis puisi dan saya kumpulkan, saya bacakan di depan kelas. Apa yang terjadi? Hari itu hari pertama dalam hidup saya dipuji oleh guru saya. Biasanya nggak pernah? Nggak pernah. Cica, kamu cerdas sekali. Cica, kamu hebat sekali. Kamu berbakat loh menjadi seorang puitis. Iya. Kamu sangat berbakat menulis loh, Cica. Saya digituin dan saya seperti ada bom yang meledak, tahu nggak, dalam diri saya. Allahu Akbar kayak gitu kan. Semenjak saat itu saya rubah kebiasaan saya, teman-teman. Ini benar-benar kayak ceritanya Laskar Pelangi nggak sih? Bagus ini dijadikan film.
Udah ada nulis bukunya saya. Ada bukunya Sakura Bigal ya. Film ya. Nah, judulnya itu. Ya, Sakura Bigal. Hmm. Jadi saya saat itu saya ubah kebiasaan saya ke perpustakaan, saya baca semua buku sastra, saya baca semua novel. Jadi saya kan nggak punya uang jajan ya teman-teman. Ketika SMP itu orang istirahat ke kantin, kalau saya ke perpustakaan saya baca buku. Karena saya sebelum berangkat sekolah itu jam 1 siang saya sudah makan 1 piring, saya nggak perlu jajan apa-apa. Jadi jam istirahat. Emang karena terbatas. Ya terbatas, saya nggak punya uang jajan. Iya ya. Uang jajan itu kalau nggak salah cuma 1.000 perak. Saya baca buku, saya kepet. Dulu kan ada boleh pinjam buku ya, kan? Karena orang tua saya nggak mampu beli buku paket gitu ya. Saya pinjamlah buku perpustakaan, saya bawa. Saya teng-teng buku berat-berat itu, badan saya kecil banget. Saya teng-teng buku berat itu di perpustakaan. Ada suatu ketika saya kehujanan, petir menyambar di mana-mana dan saya jalan kaki dari turun angkot itu 1 kilo karena rumah saya itu masuk gang jauh terpencil ya. Saya keluar turun angkot itu ternyata hujan deras. Saya berlari dan di stadion itu ada di satu masa titik balik saya itu ya. Saya hampir disambar petir, geluduk kemana-mana. Saya menangis sejadi-jadinya, bercucuran air mata sambil membawa buku perpustakaan yang sudah basah-basah itu teman-teman. Saya berlari, saya bilang, aku mau jadi orang sukses. Ya. Jadi titik balik ya. Guru ini berjasa banget untuk ini mengangkat Kak Cica semangatnya. Jadi dari hari itu saya sangat mempengaruhi hidup saya. Dimana saya pinjam buku di perpustakaan. Alhamdulillah, ketika saya SD, saya tidak pernah mendapatkan nilai lebih dari 6. Wah, sedih banget Kak cerita ini. Dan ketika SMP itu saya menjadi juara terbaik teman-teman. Cepat ya berubahnya ya. Saya SD itu saya tidak bisa baca. Ketika SMP saya menjadi juara umum. NEM saya tertinggi. Dan itu tidak ada contek menyontek. Murni saya belajar. Dan bapak saya itu nggak punya uang ya. Karena kita keluarga miskin, kurang mampu. Itu kita nggak punya kendaraan bermotor. Saya itu selalu kemana-mana tuh naik angkot gitu. Dan bapak saya, almarhum bapak saya itu selalu bilang, Cica kamu mau apa nanti ketika kamu juara? Komputer, aku bilang gitu. Karena komputer saat itu adalah benda yang paling mahal, paling mahal gitu kan. Kesebut aja gitu komputer. Ketika saya mendapatkan juara terbaik, bapak saya bela-belain kredit komputer ya. Buat memenuhi hasrat belajar saya. Dan teman-teman, orang tua saya tidak punya kendaraan, tapi saat itu dia memberikan saya komputer. Disitulah saya berkata begini, aku akan jadi seorang penulis. Jadi aku sering menulis novel, menulis puisi dari komputer itu aku tulis. Lanjut aja, aku ambilin tisu ya. Dan disitulah hal yang luar biasa bahwa saya tidak tahu rahasia Allah di balik kesusahan, kesulitan kita dulu. Sampai hari ini saya diberikan kemudahan dalam berbisnis mungkin gitu ya. Itu adalah doa dan kesungguhan dari orang tua kita. Pengen anaknya sukses. Dan puncaknya lagi ketika saya kemarin bersama suami bisa mengumrohin orang tua ya. Dan di sana itu seperti kita tidak ada kebahagiaan yang paling nikmat di bumi ini selain kita melihat orang tua kita tersenyum. Ayah dulu sempat almarhum saya meninggal ketika COVID ya. Ketika lu COVID. sempat diumrohkan belum? Belum, karena zaman COVID itu 2020, Juni 2020. Bapak mertua sudah lebih dulu lagi sebelum bisnis mulai. Jadi inspirasi kita ingin sukses mulia adalah kita untuk keluarga kita, untuk saudara-saudara kita, untuk anak-anak kita, untuk pasangan kita. Singkirkan hal-hal apapun di sekitar kita yang mengganggu emosi kita, teman-teman yang toksik, lingkungan yang toksik, energi yang negatif, tinggalkan semua itu. Fokus pada diri kamu sendiri bahwa kamu ingin sukses, kamu ingin berkembang, kamu ingin maju, dan saya yakin
Tuhan akan berikan kamu jalan. Maaf ya, Allah. jadi terharu. Jadi film nih nanti, saksikan ya teman-teman. Iya. Jadi kisah Kak Cica ini benar-benar Dan menariknya, motivasi loh. Dan menariknya Unia, dulu ketika saya kecil baru belajar baca itu ketika kelas 5 SD, 1 SMP itu saya senang sekali membaca komik. Tiada hari tanpa membaca komik karena hiburan saya itu hanya baca buku aja. Karena saya nggak dikasih HP kan, nggak ada HP juga zaman dulu. Saya baca komik itu, dan negara pertama yang ingin saya kunjungi itu adalah Jepang. Wah, Qadarullah kemarin dari SR12 saya dihadiahin tour trip gratis ke Jepang. Jepang ya. Akhirnya terwujud wasilah SR12 ya. Jadi, Bisnis SR12. Alhamdulillah SR12 ini banyak mewujudkan impian dan cita-cita kami. Alhamdulillah nanti untuk kebaikan Allah pun nanti ada ini dapat juga ya hadiah ya. Baitullah. Jadi alhamdulillah teman-teman, ketika kita sungguh-sungguh percayalah Allah itu akan berikan. Kalau hadiah itu nyusul ya, ngikut ya Kak Cica. Uang itu pun Ngikut. Yang penting itu kita sungguh-sungguh untuk hasilnya itu ngikut gitu. Betul. Nah, sekarang aku mau tanya ke Kak Cica untuk memotivasi teman-teman yang lain. Apa aja sih hadiah yang udah Kak Cica terima selama bisnis SR12? Kalau hadiah ini banyak sekali ya. Banyak ya. Ya, kita alhamdulillah dapat trip umroh 2 gratis. Insya Allah nanti bulan Januari. Januari ya. Motor juga. Trip-trip gratis kita ke Turki, ke Thailand, ke Jepang, Korea. Dan juga kita dapat uang tunai juga 15 juta hadiah. Dan yang terbaik gitu. Itu dari perusahaan dan dari leader. Belum lagi itu dari keuntungan SR12. Keuntungan sendiri ya. Ya, sudah banyak sekali apa-apa yang kita bisa bagi, bisa share dari SR12 ini untuk rumah tangga kita, untuk keluarga kita, untuk sekitar kita. Hal-hal yang tidak bisa dan tidak mampu saya hitung, saya ungkapkan. Tapi intinya Allah jadikan ini sebagai wasilah buat keluarga kami untuk kami semakin melihat keluarga kami yang lainnya. Jadi kami berdua, saya sama suami saya tidak hanya melihat tentang diri kami lagi, tapi juga melihat bagaimana kami harus menolong keluarga kami, orang tua kami, orang lain. Jadi nggak bisa nih dihitung berapa banyaknya, udah nggak bisa dihitung. Dari profit aja, aduh udah bener-bener pebisnis banget lah ini ya. Terus disupport suami motivator, Kak Cica juga motivator. Masya Allah. Jadi klub berdua itu bener-bener orang melihatnya saat ini. Kak Cica sudah jadi motivator. Tapi cepat loh Kak Cica perubahannya itu. Kan Kak Cica mulai belajar jualan 2018. Sekarang 2022 tuh baru 4 tahun loh. Tapi hasilnya itu udah luar biasa gitu. Saya sama suami saya berkomitmen tiada hari untuk kita tanpa belajar. Jadi Pak Tony pun owner SR12 itu mengajarkan saya itu tiada hari tanpa membaca loh. Jadi kita pun harus bangun kebiasaan itu tiada hari tanpa belajar. Belajar dari orang lain, belajar hal-hal yang positif, belajar hal-hal yang baik, belajar agama, belajar ilmu pikir gitu. Dan pembelajaran yang lain yang wajib kita ketahui untuk meningkatkan upgrade diri kita. Karena kita nggak bisa upgrade ketika kita tidak mendapatkan pelajaran-pelajaran. Jadi gini teman-teman, nanti kita ada kolaborasi ya. Jadi nanti insya Allah kita akan kolaborasi. Kita ini adalah sama-sama distributor satu komunitas SRpreneur Community. Nah nanti kita akan bikin kelas-kelas, bisa ya? Bisa. Kan teman-teman pasti penasaran juga kan. Nah di SR12 ini kita itu saling membangun, bukan saling yang bersaing menjatuhkan kayak gitu kan. Aku justru bangga ketika join SR12, jadi banyak teman sesama distributor yang deket dari rumah, karena mitranya tuh banyak kan. Kak Cica tahu nggak berapa mitra SR12? Distributor aja Mungkin udah ada di atas 70.000. 70.000 ya. Mitra-mitra SR12 seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia banyak banget. Jadi dengan join SR12 teman-teman akan memiliki
teman se-Indonesia mampir ke sini ada, walaupun nggak satu ini ya Kak Cica, nggak satu tim, nggak satu jaringan kayak gitu, tapi kita solid gitu. Ya, betul. Jadi aku belajar sama Kak Cica bisa. Nah, tim Kak Cica nanti sharing, aku sharing ke tim Kak Cica bisa gitu. Nanti kan ya kita akan kolaborasi, kita akan sharing-sharing. Pokoknya nanti ada masanya kita bisa belajar bareng. Kak teman-teman jangan sungkan, kita bisa bertumbuh bersama, bisa sukses bersama di SR12. Ya, saling membantu ya, amin. Nah, sedikit lagi, ini ada hubungannya sama konten kreator. Aku kan sekarang lagi banyak banget nih mewuru-wuru emak-emak untuk aktif ngonten. Sekarang kita akan belajar marketing nih. Kita akan bercerita tentang marketing. Karena kan sekarang video ini nomor 1 ya Kak Cica. Artinya udah nggak bisa ngiklan, foto diposting. Yang sama kayak yang dilakukan Kak Cica. Untuk menciptakan satu video, perjuangannya pasti wow ya. Nah, itu gimana Kak Cica itu membagi waktu? Banyak, tiap hari lewat di aku. Pasti ini ya, jadi saya ngedit tiap hari. Punya 3 anak ya di rumah ya, masih kecil-kecil. Sela-sela saya bikin video itu kadang pagi hari banget, atau di siang hari saat anak saya sekolah, saat si kecil lagi anteng, atau urusan-urusan domestik udah kelar lah, baru kita bikin. Dan memang kita meluangkan waktu. Saya dulu mulai dari perlu ngedit video itu sekitar 1 jam, sekarang sudah terpangkas setengah jam saya udah selesai. Kemarin beberapa kali juga saya perhatiin 10 menit udah jadi satu video. Ya, tergantung ada idenya langsung keluar. Tapi Kak Cica banyak idenya teman-teman. Setiap perkataan adalah puisi. Apa trik-trik dari Kak Cica? Konten apa sih yang kita buat supaya orang-orang kepo sama bisnis kita? Iya. Yang jelas kita lebih kepada menjelaskan why-nya gitu ya. Kenapanya kita harus menjalankan bisnis ini. Apa-apa kita udah menyebutkan kamu akan dapat ini, kamu akan dapat ini. Kita harus bangun manusia itu dari why-nya, kenapanya, alasannya, jangan dari tujuannya dulu gitu. Jadi seperti niat kita gali lagi, kan sebenarnya maunya apa di bisnis SR12 ini. Mau saya bilang juga, saya sering bilang bahwa kalau kamu SR12 mau bisnis cuman mau bantu bayar listrik suami, nanti cuma dapetnya bayar listrik doang. Kalau kamu mau bisnis SR12 niatnya hanya untuk bayar sekolah anak, juga akan hanya dapat itu aja. Kalau kamu niatnya lebih dari itu, pengen umrohin orang tua, misalnya, ya, pengen buat sedekah yang banyak pada keluarga, ya pastilah Allah akan memberikan nampan rezeki yang lebih besar untuk kamu. Tapi kalau kamu masih bikin diri kamu sendiri, ya nampan kamu hanya sebatas diri kamu sendiri. Jadi itu ya, di konten itu apa kata-kata motivasi. Ya, kalau dapat kata-katanya dari mana Kak? Ya tidak ada orang yang ahli tanpa belajar. Jadi artinya apa? Sudah berpengalaman. Saya pun harus terus belajar. Jadi ketika teman-teman rajin belajar, ya juga mungkin akan lebih ahli daripada saya. Ya, pokoknya Kak Cica ini inspiratif, DU inspiratif dan eksis teman-teman. Jadi gini loh, apa Kak Cica itu yang dulunya di dalam rumah aja mau mendobrak gitu, aku harus mengikuti iklan sekarang. Main TikTok dari kapan Kak Cica? Dari tahun lalu. Baru setahun? Baru setahun udah dapat banyak mitra loh. Apa pesan-pesan Kak Cica nih untuk teman-teman yang sekarang lagi merintis TikTok? Apa yang harus mereka lakukan? Pesan saya terus belajar aja, belajar seperti ngedit video, belajar memperhatikan kembali apa-apa yang menjadi viral saat ini, tapi kita alihkan ke yang positif. Misalkan orang viral kan apa ya, pakai musik ini ya boleh aja kita pakai soundnya, tapi kita sembunyikan soundnya, kita pakai dikecilin, numpang tenar lah. Kok bisa Kak Cica ada trik-trik begitu? Ada belajarnya juga. Belajar pasti itu belajar. Mengamati buat pembelajaran setiap hari saya. Apa belajar sendiri? 1 jam ya, otodidak. Belajar sendiri. Otodidak. Saya luangkan waktu kurang lebih buat belajar 1 jam. Jadi saya scroll TikTok itu,
saya perhatiin ini kenapa ya orang ini bisa viral. Oh ini ya sebab dia bisa. Tapi nggak ada, oh ini ikut kelas nih 5 juta, nggak begitu ya? Belum pernah. Jadi kayak jadi kayak amati gitu ya, Iya. amati. Oh gini. Karena kan saya juga punya anak kecil di rumah. Iya. Untuk saya belajar keluar kota itu kan saya harus perhatiin anak saya gimana gitu. Tapi tepat sasaran loh teman-teman. Tepat sasaran gitu, karena bisa FYP berkali-kali Masya gitu. Allah. Dan FYP-nya itu yang ada call to action-nya, emang dia klik untuk join ya. Iya. Reseller. Allah yang mudahkan sih. Allah yang mudahkan dari orang tua dan terus belajar aja itu sebenarnya. Masya Allah, banyak banget guys pelajaran yang kita dapatkan hari ini. Pengennya sih masih ngobrol panjang-panjang. Kalau bisa tuh tiap minggu syuting ya teman-teman. Iya. Nah, apa nih pesan-pesan Kak Cica untuk yang belum join SR12? Pesan-pesan saya, teman-teman silakan pelajari dulu apa itu SR12, cari tahu dulu. Terus ketika sudah yakin di SR12, kayaknya saya mau diambil bisnis SR12 gitu ya. Silakan cari mentor terbaik menurut teman-teman. Kalau menurut teman-teman Uni ICA yang terbaik, silakan. Bebas ya, bebas kemana aja. Yang jelas teman-teman adalah bukan mitra orang lain. Belum bergabung dengan siapapun, silakan. Gitu sih. Nah, jadi maksudnya itu apa enaknya versi Kak Cica? Enaknya SR12? SR12 itu karena kita bisnisnya bukan MLM ya teman-teman. Bisnisnya bukan MLM, terus produknya itu terjangkau, berkualitas, variannya itu banyak. Banyak guys. Jadi kalau hari ini ada orang beli susu sama kita, besok nggak mungkin kan dia beli susu lagi, beli Iya. susu lagi, beli susu lagi. Kan? Iya. Pasti besoknya susunya itu butuh waktu lah untuk habis. Iya. Iya. Tapi satu orang ini dia hari ini bisa beli susu, besok beli deo, besok lagi beli sabun, besok lagi beli sampo, gitu sampo kan. lengkap Beli ya teman-teman. lipstick, beli kosmetik. Jadi satu orang itu pasar kita bisa 2-5 juta. Iya. Jadi sayang kalau kita nggak jalanin bisnis SR12 ini, kita sendiri akan rugi. Sistemnya juga ini ya bagus ya. Sistemnya enak. Karena kita bukan sistem MLM tapi direct selling. Iya. Nah, jadi kan di SR12 itu ada skincare, herbal ya. Jadi apa aja yang paling laris di Kak Cica? Oke, jadi di SR12 ini produk kita tuh sekitar 140-an varian. Oh, 140 ya. Udah nambah lagi. Ya, jadi kita bebas mau jualan yang kosmetik, benar-benar. herbalnya atau body care-nya atau produk-produk yang mendukung lainnya. Jadi yang menjadi keunggulan juga itu kita itu kosmetik lah ya, itu kita basicnya herbal. Iya. Kita tidak pakai pemutih atau merkuri atau bahan-bahan kimia yang berbahaya. Seperti susu kambing Gomilku itu yang best seller banget. Ya, itu best seller banget. Bisa sampai ribuan pieces di toko setiap hari terjual ya. Nah itu dia mengandung kandungan etawa dan gabus, Daun kelor. madu, sama daun kelor. Nah itu 4 kandungan ini luar biasa sekali yang itu akan menjaga kesehatan kita dan membantu untuk mengatasi berbagai masalah macam keluhan penyakit seperti asma, asam lambung, jantung. Buat pasien kanker pun di ini loh, dibikinin resep loh sama dokter. Benar. Terus juga untuk dia itu semua usia, mulai dari balita. Jadi pasarnya banyak ya. Iya betul, sampai remaja, dewasa, lansia, ibu menyusui, lansia, pria dan wanita. Jadi satu keluarga itu saya hitung-hitung itu paling nggak butuh 5 box susu lah setiap bulan. Jadi bayangin keluarga di Indonesia ini ada berapa banyak, kalau kita pasarnya ada keluarga Indonesia, ya itulah teman-teman bisa jadi miliarder sih. Iya, Masya Allah. Dari Gomilku satu aja itu peluangnya udah gede banget. Punya potensi omsetnya bisa ratusan juta. Aku tuh dulu Kak Cica join SR12 gara-gara susu itu. Susu Gomilku. Karena kan aku misalnya ada merek lain kalau Sebanisa, tapi kan kalau susu nggak bisa. Iya benar. Nah, itu awal mulanya nih aku ini join SR12 gitu kan. Pas aku mau fokus susu,
Masa orang nggak nanya yang lain? Iya. Akhirnya terpaksa gitu. Ya udahlah, apa yang diorder orang lebih tahu mereka daripada aku. Bener-bener awam aku tuh. Karena emang kita susu kita tuh bestseller banget. Bestseller gitu. Itu non perengus ya teman-teman. Nah, iya, nggak bau kambing, itu kelebihannya. Nah, jadi teman-teman, sekali join SR12 bisa menjualkan semua bebas, mau fokus yang mana bebas gitu kan. Nah, ini yang membedakan SR12 dengan bisnis-bisnis skincare lainnya. Betul. Karena kita pilihannya banyak. Jadi jangan sampai nanti-nanti gitu. Aku baru 2021, Kak Cica 2018, kenapa nggak dari awal? Iya. Alhamdulillah jodohnya segitu. Jodohnya sekarang gitu ya. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih Kak Cica untuk sharing-sharingnya, udah meluangkan waktu. Sama-sama ya. Kita tetangga guys, maksudnya tetangga Tangerang Selatan, tapi baru sekali ini. Iya, baru sekali ini jadi ke sini. Padahal niatnya udah lama, dari kemarin, dari ini. Semoga nanti kita semuanya sukses, bisa mensukseskan orang lain juga. Bisnis apapun yang jelas teman-teman harus fokuskan dan harus percaya, harus yakin, dan juga harus pakai marketing lagi dan marketing. Iya, semakin banyak bermanfaat buat wanita lain. Aku cita-cita jadi Menteri Pemberdayaan Perempuan. Ngomong aja dulu ya, amin. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Kami pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.